berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa, Hadirah. Cicir, Hadirah, Bu. Cinta, Hadirah, Bu. Dahlia, Saya. hadir semua ya. Iya. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pada siang hari ini adalah adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Perhatikan ya. Iya, Bu. Adab terhadap orang tua diriwayatkan oleh Imam Muslim suatu ketika Abu Hurairah menghadap Nabi karena ibunya menolak untuk masuk Islam. Nah, maka ia meminta Nabi mendoakan supaya ibunya masuk Islam, sehingga pulanglah ia ke rumah dan ibunya ternyata baru saja mendapatkan hidayah. Nah, lalu berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya berbakti kepada orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Haytsami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, hinalah ia dan hinalah ia. Lalu ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim berbakti kepada orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antara adab bergaul dengan orang tua adalah satu, mencintai dan sayang kepada orang tua. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang besar terhadapnya, karena keduanya telah mengerahkan pikirannya dan tenaganya untuk merawat dan membesarkan dan mendidik, juga menyenangkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. 2. Menaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tuanya menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagai harta itu, maka ia wajib memberikannya. Hal ini berdasarkan hadis, artinya, dari Jabir bin Abdillah, bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka beliau bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapannya. Perbuatan dan ucapan. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakiti hati orang tuanya meskipun sepele. Nah, seperti berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya,
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, hendaknya ia mengetahui bahwa ridho Allah ada pada keriduan orang tua, dan bahwa murkanya ada pada kemurkaan orang tua. Rasulullah SAW bersabda. Nah, artinya ridho Allah ada pada keriduan orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dari Abdullah bin Amr. 5. Tidak memanggil orang tua dengan namanya. 6. Tidak duduk ketika berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan. Tidaklah termasuk adab yang baik kepada orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibunya bapaknya berdiri, atau meluruskan kedua kakinya sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. 7. Tidak mengutamakan istri dan anaknya daripada kedua orang tuanya. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang orang Bani Israel yang berjalan-jalan di gurun. Lalu mereka terpaksa bermalam di gua. Ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jauh dari atas gunung, sehingga menutupi pintu gua itu. Lalu mereka berusaha menyingkirkan batu tersebut, tetapi mereka tidak bisa. Maka akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, saya memilih kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya biasanya tidak memberi minuman kepada keluarga dan harta yang saya miliki, seperti budak. Nah, sebelum keduanya, suatu hari saya pernah pergi jauh untuk mencari sesuatu sehingga saya tidak pulang kecuali setelah keduanya tidur. Maka saya perahkan susu untuk keduanya. Namun saya mendapatkan keduanya telah tidur, dan saya tidak suka memberi minum sebelum keduanya terlebih dahulu minum. Aku menunggu, sedangkan gelas berada di tangan karena menunggu kedua bangun sehingga terbit fajar. Keduanya pun bangun lalu meminum susu itu. Ya Allah, jika aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka hilangkanlah derita yang menimpa kami karena mengharapkan wajah-Mu karena batu ini. Yang selain juga menyebutkan amal soleh mereka yang ikhlas yang pernah mereka lakukan, sehingga batu besar itu pun bergeser dan mereka dapat keluar. 8. Mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Demikianlah seharusnya sikap yang seharusnya dilakukan seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Nah, yakni banyak mendoakan kedua orang tuanya, dan itulah akhlak para nabi. Mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nabi Nuh alaihi salam pernah berdoa untuk orang tuanya sebagai disebutkan dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 28. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Quran Surat Nuh ayat 28. Rasulullah SAW juga bersabda, artinya apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya selain 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, membayarkan hutang dan nazarnya dan sebagainya. Yang kesembilan, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa seseorang dari kalangan Arab Badui pernah ditemuinya di jalan menuju Mekah. Lalu Abdullah mengucapkan salam kepadanya dan menaiknya ke atas keledai yang ditungganginya dan memberikan sorban yang dipakainya kepadanya. Abdullah bin Dinar berkata, kami pun berkata, semoga Allah memperbaikimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Arab Badui, mereka biasanya puas dengan perkara yang sedikit. Lalu Abdullah berkata, sesungguhnya bapak orang ini adalah teman Umar bin Khattab, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 tidak mencaci maki kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Beliau menjawab, ada, ia mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas caci maki orang tuanya. Yang 11, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Al-Quran membimbing untuk berkata-kata dengan orang tua dengan kalimat yang ringan. 12, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti labbaik, siap atau baiklah. Yang 13, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada orang tua seperti melayani mereka, menyuapi makan tangannya bila keduanya tidak mampu dengan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. 14, tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. 15, janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan berkata cemberut kepada keduanya. Materi selanjutnya, adab terhadap guru. Seorang guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa. Kita akan bertemu terus dengan sosok guru. Seseorang yang digugu dan ditiru ini menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seseorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Dengan peranannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati oleh kita. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya, yaitu 1. Menghormati dan menghargainya. 2. Tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. 3. Tidak menggibahinya atau membicarakannya dengan orang yang tidak disenangi, bahkan membelanya ketika digibahi oleh orang lain. 4. Mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan. 5. Mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kehilafan. Yang keenam, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya karena hal ini mengangkat keduanya di mata manusia. 7. Menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. 8. Taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang 9, bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh rendah hati kepada guru kita. Yang 10, meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat kepadanya. Yang 11, memberi perhatian besar dalam mengajarkan ilmu, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Baiklah, materi siang hari ini sudah Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang paham atau tidak mengerti, silakan ditanyakan. Cukup. Nah, baiklah, kalau cukup, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Dengan menggunakan game. Nah, bola ini nanti kalian kelilingi, Ibu menutup mata dan berhenti
lalu membacakan pertanyaannya. Dimulai dari Aisyah. Stop. Nah, cicir pilih. Pertanyaannya, sebutkan dalil dari Al-Quran tentang adab kepada orang tua. Dalilnya itu di dalam Quran surat Al-Isra, yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan ah kepada kedua orang tua. Nah, di applause buat cicir. Lalu lanjutkan lagi ya, tadi terlambat. Stop. Nih, Ya. pilih. Mesin jalan mesin. Apabila orang tua kita telah wafat, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mereka. Sebutkan beberapa yang kalian ketahui. Mendoakan kebaikan untuk keduanya di setiap doa yang kita panjatkan, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala untuk keduanya. Yang kedua, menyambung silaturahmi yang biasa dijaga oleh kedua orang tua kita. Ya benar, applause buat Dahlia. Karena permainannya sudah selesai, sekarang ibu mau memberikan motivasi untuk kalian. Semoga kalian paham apa yang ibu jelaskan dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, Kita Bu. tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.